Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kasus 11 siklus konversi perusahaan Jim & Clean pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Anastasia Marija Harahap dari kelas AK5E dengan nomor induk mahasiswa 20050082035 dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE MSI. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi. Berikut ini merupakan daftar isi siklus konversi yang akan saya bahas. Yang pertama, ada diagram konteks. Yang kedua, data flow diagram. Ketiga, flowchart atau bagian alir. Keempat, kelemahan dan saran pengendalian internal. Dan yang kelima, ada perbaikan flowchart. Baiklah, yang pertama diagram konteks. Pelanggan akan memberikan blanket order ke siklus konversi, di mana siklus konversi akan meneruskannya ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Bagian teknik akan memberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sementara bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan laporan status persediaan dan akan digunakan oleh bagian teknik, di mana bagian teknik akan membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah menerima laporan permintaan pembelian bahan baku, siklus konversi akan meneruskannya ke bagian pembelian. Lalu, bagian pembelian akan membeli bahan baku yang diperlukan dan akan memberikan faktur pembelian ke siklus konversi. Setelah bahan baku diterima dan telah ada, maka siklus konversi produksi dapat segera dilaksanakan. Maka supervisor akan mengirimkan file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku serta lembar perpindahan dan jadwal produksi ke siklus konversi, di mana surat permintaan bahan baku akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan untuk mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan. Sedangkan salinan perintah kerja akan dikirim ke bagian pengendalian persediaan, lalu bagian pengendalian persediaan akan melakukan update file persediaan dan voucher jurnal. Lalu akan dilakukan pencatatan jam kerja yang dilakukan oleh bagian pusat kerja dan akan menghasilkan feedback berupa kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang dikirim ke siklus konversi. Kemudian, siklus konversi tadi akan mengirimkan file perintah kerja serta kartu waktu ke bagian akuntansi biaya. Lalu, akuntansi biaya akan melakukan pembuatan voucher jurnal yang akan dikirim ke siklus konversi. Lalu, siklus konversi akan mengirimkan salinan perintah kerja ke gudang barang jadi beserta barang jadi yang telah diproduksi. Lalu, voucher jurnal akan diberikan ke bagian buku besar untuk dilakukan pengupdatean buku besar yang akan dikirim ke siklus konversi. Selanjutnya di FB level 0, pelanggan menyerahkan blanket order ke proses perencanaan produksi, di mana proses perencanaan produksi akan menyerahkan blanket order tersebut ke bagian teknik dan bagian pengendalian persediaan. Di bagian teknik akan diberikan feedback berupa daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Lalu di bagian pengendalian persediaan akan mengeluarkan laporan status persediaan yang akan digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Setelah diterima oleh proses perencanaan produksi, maka selanjutnya adalah proses pembelian bahan baku, di mana laporan permintaan pembelian akan diserahkan ke bagian pembelian untuk dibelikan bahan baku yang sesuai dengan keinginan. Bagian pembelian akan memberikan faktur pembelian ke proses pembelian bahan baku. Selanjutnya adalah proses penjadwalan produksi, di mana supervisor akan memberikan surat perintah kerja dan surat permintaan bahan baku serta lembar perpindahan dan jadwal produksi ke proses penjadwalan produksi. Sementara itu, supervisor
juga memberikan salinan perintah kerja ke bagian pengendalian persediaan untuk dilakukannya update persediaan dan voucher jurnal ke buku besar. Kemudian, proses penjadwalan produksi akan memberikan surat permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan agar bagian penyimpanan persediaan mengeluarkan bahan baku yang diperlukan sesuai dengan surat. Karena membutuhkan tenaga kerja pada saat melakukan siklus konversi, maka akan dilakukan pencatatan jam kerja di bagian pusat kerja, lalu bagian pusat kerja akan mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerjanya yang akan diserahkan ke proses penjadwalan produksi. Dari proses penjadwalan produksi dilanjutkan dengan proses pencatatan. Proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja dan barang ke gudang barang jadi. Dan juga proses pencatatan akan memberikan salinan perintah kerja beserta dokumen ke bagian akuntansi biaya, lalu bagian akuntansi biaya akan membuat voucher yang diserahkan ke buku besar. Lalu, buku besar melakukan update buku besar dan menyerahkan kembali ke proses pencatatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di FD level 1, di mana pelanggan melakukan persetujuan pemesanan dengan menggunakan data master pesanan yang kemudian akan diserahkan blanket order. Setelah penyerahan blanket order, akan diserahkan status persediaan yang digunakan dalam melaporkan permintaan pembelian bahan baku. Pada DFD level 2, laporan permintaan pembelian bahan baku selanjutnya akan dilakukan pembelian bahan baku sesuai yang dibutuhkan dan digunakan dalam data master bahan baku, sehingga dihasilkanlah faktur pembelian bahan baku. Pada DFD level 3, faktur pembelian bahan baku akan diberikan perintah oleh supervisor, kemudian penyerahan jadwal produksi dan lembar perpindahan akan diserahkan dan permintaan pengeluaran bahan baku akan dikeluarkan pengeluaran bahan baku dengan data master bahan baku. Apabila bahan baku berlebih, akan dilakukan pembuangan, tetapi akan tetap dicatat. Selanjutnya, akan dilakukan pencatatan jam kerja dengan menggunakan data master jam kerja karyawan. Hal ini berguna untuk faktur waktu gaji dan jam kerja. Pada DFD level 4, penerimaan salinan perintah kerja akan menyerahkan dokumen, kemudian akan dilakukan penyimpanan barang jadi produksi. Setelah itu, data persediaan akan diupdate dan dilakukannya pencatatan voucher jurnal untuk pengupdatean buku besar, sehingga dihasilkanlah buku besar terupdate. Selanjutnya ada flowchart atau bagan alir. Pada flowchart kali ini, terdapat 10 entitas di dalamnya. Pelanggan akan melakukan kesepakatan pesanan sehingga dihasilkanlah blanket order, kemudian diteruskan ke bagian teknik untuk dilakukan proses kesepakatan sehingga dihasilkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Pada bagian pengendalian persediaan, dibuat laporan status persediaan menggunakan komputer dan menghasilkan laporan status persediaan. Laporan status persediaan ini digunakan oleh bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan dalam bentuk dokumen sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi. Setelah itu, diteruskan ke bagian pembelian untuk dilaksanakan pemilihan bahan baku sesuai yang diinginkan, sehingga dapat dikeluarkan faktur pembelian bahan baku. Supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku sehingga menghasilkan perintah kerja, lembar permintaan, dan lembar perpindahan bahan baku. Lembar perpindahan bahan baku ini merupakan data yang pertama dan perintah kerja merupakan data yang kedua. Permintaan bahan baku pada supervisor akan dikirim ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian pada bagian itu akan dilakukan proses permintaan yang akan mengirimkan bahan baku serta salinan permintaan bahan baku akan disimpan dalam bentuk dokumen sesuai tanggal terjadinya transaksi. Data trade-off pertama yang terdapat pada supervisor yang merupakan lembar perpindahan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk disimpan dengan dokumen lain seperti perintah kerja, kelebihan bahan baku, retur bahan baku,
yang digunakan untuk pengupdatean permintaan bahan baku, dan membuat voucher jurnal, lalu menghasilkan voucher jurnal. Pada pusat kerja, dibuat dokumen pencatatan waktu kerja sehingga menghasilkan dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja yang akan diteruskan ke akuntansi biaya untuk dilakukan pengupdatean permintaan bahan baku. Konektor yang kedua yang terdapat di gudang barang jadi yaitu perintah kerja untuk menutup file perintah kerja terbuka. Voucher jurnal dari akuntansi biaya akan diteruskan ke buku besar dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan akan digunakan untuk dilakukannya update buku besar dan menghasilkan dokumen buku besar. Adapun kelemahan dari siklus konversi ini yang pertama yaitu pemisahan tugas. Penugasan setiap bagian belum terlihat secara jelas sehingga proses yang terjadi pada kasus ini terlihat lebih rumit. Yang kedua ada supervisi. Tugas dari supervisor ini tidak dipaparkan secara rinci. Tugasnya hanya memberikan surat perintah tanpa adanya pengawasan. Yang ketiga ada verifikasi independen. Pengecekan barang yang dipesan atau diproduksi tidak ada, sehingga tidak tahu apakah sudah sesuai atau tidak. Adapun saran dari kelemahan tersebut, yang pertama, seharusnya setiap bagian pada proses ini diberikan penugasan yang lebih jelas karena dapat mempermudah proses pada kasus ini. Supervisor sebagai pihak yang lebih tinggi seharusnya memiliki tugas atau wewenang dalam melaksanakan sistem konversi. Dan yang terakhir, seharusnya barang yang selesai diproduksi maupun barang yang masuk dicek kembali agar diketahui ada kecatatan atau tidak. Berikut ini merupakan desain ulang flowchart atas kelemahan siklus konversi. Pada flowchart ini, entitas yang di dalamnya terdapat 10 juga. Dan pada flowchart ini, terdapat perbedaan dengan flowchart sebelumnya. Pelanggan melakukan kesepakatan pesanan. Apabila tidak disetujui, maka kesepakatan pesanan akan dibatalkan. Jika disetujui, maka akan dicetak blanket order dan akan diserahkan ke bagian teknik untuk diproses kesepakatan dan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Sedangkan bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan dan menghasilkan laporan status persediaan yang dibutuhkan bagian teknik untuk membuat laporan permintaan pembelian bahan baku yang disimpan sesuai dengan tanggal transaksi. Laporan permintaan pembelian bahan baku tersebut akan diserahkan ke bagian pembelian untuk dilakukannya pemilihan bahan baku sesuai yang dibutuhkan dan membuat faktur pembelian bahan baku. Sedangkan supervisor membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, dan menghasilkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lembar perpindahan dan perintah kerja akan dibuat ke dalam off-page connector, sedangkan permintaan bahan baku akan diserahkan ke bagian penyimpanan persediaan untuk diproses permintaan bahan baku tersebut, dan salinan permintaan bahan baku akan disimpan sesuai urutan tanggal terjadinya transaksi. Bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan apabila dipakai akan diteruskan ke bagian teknik. Apabila berlebih, maka akan dilakukan pembuangan yang terlihat pada off-page connector 5. Bagian pusat kerja membuat dokumen pencatatan waktu kerja, lalu menghasilkan dokumen kartu kerja untuk gaji dan jam kerja yang dimasukkan ke dalam off-page connector 3. Bahan baku yang lebih tadi akan dilakukan pembuangan, tetapi akan dicatat pada bagian akuntansi biaya, yaitu pada page of connector 5. Dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh bagian akuntansi biaya untuk dilakukannya update permintaan bahan baku dan membuat voucher jurnal, lalu menghasilkan dokumen voucher jurnal. Sedangkan perintah kerja akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Voucher jurnal tadi akan diserahkan ke buku besar, lalu akan diupdate dan menghasilkan buku besar terupdate. Demikianlah penjelasan saya pada kasus 11 siklus konversi. Jika ada kesalahan pengucapan maupun penulisan kata, saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat and see you next time.